Raja. Kenapa, Miss? Kenapa ya? Mau cerita apa itu ya, Miss? Nah, mau tahu kan? Nah, Mau, Miss? hari Sabtu ini kita akan mendengarkan cerita tentang pahlawan Tanah Batak. Pahlawan Tanah Batak. Ya. Apa itu ya? Ada yang tahu nggak? Nah, Miss kasih tahu ya. Miss. Pahlawan Tanah Batak itu bernama Sisingamangaraja. Nah, kenapa kita buat seperti ini? Karena ini adalah bulan Agustus, ya kan, Miss? Bulan kemerdekaan ya, Iya. Miss? Bulan dimana semua bangsa Indonesia memperingati kemerdekaannya. Ya kan, Miss? Ya, Nah, Miss. jadi kita akan melihat dulu cerita tentang Sisingamangaraja. Bagaimana dia berjuang mempertahankan supaya orang Belanda itu keluar dari tanah Batak. Nah, gitu ya. Miss, bisa nggak ceritakan siapa sih sebenarnya Sisingamangaraja itu? Oh, ternyata Sisingamangaraja itu pahlawan Tanah Batak. Tapi kenapa ya Tanah Batak itu dijajah oleh orang Belanda, Miss? Karena Tanah Batak itu kaya akan alam. Indah sekali alam-alam di Tanah Batak itu. Nah, masyarakatnya juga banyak adat istiadat, keberagaman agama. Di situ semua banyak-banyak ini loh, Miss, mata pencaharian. Oh, Iya, jadi banyak menghasilkan yang namanya uang begitu loh. Begitu. Jadi ternyata kan anak-anak semuanya kita bersyukur kita tinggal di tanah Batak yang memang alamnya indah, segar, dan masyarakatnya bisa sejahtera. Nah, kita akan lihat bagaimana ceritanya. Miss akan perkenalkan dulu ya siapa orang-orangnya. Nah, baiklah, kita akan lihat siapa orang yang akan memerankan cerita kita pada hari ini. Sekarang kita akan melihat dulu siapa yang akan memerankan cerita kita pada hari ini. Nah, Sisingamangaraja, inilah dia. Raja Sisingamangaraja, Raja Batak pada waktu itu. Dia memiliki kekuatan. Dia bisa tidak terlihat dan dia tidak bisa ditembak ataupun ditembus oleh pedang. Tapi tahu nggak kalian bahwa Raja Sisingamangaraja ini punya kelemahan? Kelemahannya adalah dia tidak boleh kena darah putri kesayangannya. Siapakah putri kesayangannya? Mari kita lihat. Inilah dia, Putri Loppian. Putri Loppian ini adalah putri kesayangan Raja Sisingamangaraja. Nah, selanjutnya kita akan lihat penjajah yang akan membunuh Sisingamangaraja. Kolonel Belanda. Dia ingin menguasai tanah Batak. Tetapi keinginannya berhasil karena ada orang Batak yang berkhianat. Mereka disuap oleh Raja Kolonel Belanda untuk memberitahukan kelemahan Sisingamangaraja. Nah, ini yang akan menceritakan cerita tentang Raja Sisingamangaraja pada hari ini. Kita akan saksikan bersama-sama. Kolonel Belanda berpikir, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa menangkap Sisingamangaraja? Dia sangat menyukai. Lalu Kolonel Belanda melihat ada orang Batak yang sedang lewat. Dia mendekati mereka. Lalu dia berkata, kalian mau tidak uang? Kalian kan susah. Aku akan berikan uang. Tapi ada syaratnya. Kalian harus ceritakan kepadaku
kelemahan si singa Mangaraja. Mereka berdua pun berpikir, iya, kita dapat uang, apanya itu? Lalu mereka katakan, baiklah, kami akan kasih tahu. Lalu mereka katakan, kelemahan si singa Mangaraja adalah dia tidak boleh terkena darah putri kesayangannya, Putri Lepian. Itu saja, kata mereka. Oh, kolonel yang mendengarnya sangat bahagia. Lalu dia memberikan imbalan untuk apa yang dia dapatkan. Wah, dengan uang itu, ya mereka sangat bahagia dan mereka lari ketakutan. Karena mereka tidak mau kalau si singa Mangaraja tahu mereka mengkhianatinya. Lalu kolonel Belanda pun menyusun strategi. Dia mengintai putri kesayangan si singa Mangaraja. Pada waktu itu, putri si singa Mangaraja sedang berjalan. Dia tidak tahu kalau bahaya sedang mengancamnya. Lalu si singa Mangaraja pun mengintai putrinya dari jauh. Dan kolonel yang melihatnya dengan cepat menembak putri kesayangannya. Lalu dia pun terjatuh. Melihat itu si singa Mangaraja pun lari mendapatkan putri kesayangannya. Dia tanpa sadar terkena darah putrinya. Dia marah dan bersedih. Dia melihat kedua darah putrinya di kedua tangannya. Lalu dia pun mengambil pedangnya. Berkata, siapa yang telah menembak putriku? Kalian sudah mengambil putri kesayanganku. Aku tidak akan mengampuni kalian. Lalu dia pun ditembak oleh kolonel Belanda. Dan wah, melihat kejatuhan si singa Mangaraja, kolonel tadi pun merasa senang. Akhirnya dia bisa melumpuhkan si singa Mangaraja. Dia tertawa bahagia. Dan ketika dia melihat si singa Mangaraja telah mati, dia pun merasa senang. Nah, begitulah kisah tentang kematian si singa Mangaraja, Min. Nah, jadi karena kematian si singa Mangaraja tadi, semua bangsa Batak bersatu untuk melawan kolonel Belanda. Dan akhirnya Belanda diusir dari negara Indonesia. Berarti harus bersatu ya, Miss ya? Benar. Jadi anak-anak Miss juga, mari kita semangat belajar. Semangat kita supaya kita bisa melawan bangsa-bangsa yang ingin menguasai tanah Batak. Iya kan, Miss? Terlebih Indonesia ya. Iya. Jadi Samosir yang indah ini akan maju kalau semua anak-anak Miss tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk berjuang supaya tidak dijajah lagi. Iya, supaya jadi anak pintar dan hebat. Iya, begitu ya Miss ya? Iya. Nah, oke, baiklah anak-anak Miss. Demikianlah cerita kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam Cerita selanjutnya. Dadah!